Bapak Ibu sahabat. Oke. Oke, benar. Rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya saat ini kita berada di salah satu kota teramai kedua setelah ibu kota, yaitu kota Jeddah. Dimana kalau kita tahu ibu kota di sini adalah ibu kotanya namanya Riyadh. Dimana di sana itu adalah tempat pusat kepemerintahan negara kerajaan Arab Saudi. Nah, kenapa saya katakan di sini kota paling ramai? Karena kota ini bukan hanya dipadati oleh warga negara atau penduduk, tapi juga dipadati oleh para pendatang, khususnya Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand, Brunei, Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Mereka pada datang ke kota ini untuk melanjutkan kehidupan mereka. Bahkan mereka itu ada yang sudah puluhan tahun tinggal di sini, anak beranaknya semuanya di sini, bahkan menantu-menantu mereka itu mayoritas dari orang Arab itu sendiri. Maka kalau misalnya kita melihat ada orang Arab dengan marga Al-Falembani, kemudian dengan marga Al-Banjari, itu bukan hanya sekedar nama, tetapi memang orang-orang Saudi yang sudah mujannas. Kalau kota orang Saudi itu mereka punya keturunan dari Banjar, juga punya keturunan dari Palembang. Nah, keluar dari masalah itu, coba sekarang kita membahas tentang Saudi yang tengah akan dikembangkan oleh pemerintahnya, di mana mereka menyebut dengan visi 2030 atau Vision 2030 di dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya kita paham dengan bahasa Inggris, kalau nggak paham mereka, kalau nggak paham ada kamus berjalan, tenang saja. Nah, di dalam visi tersebut yang tengah sekarang ini dikampanyekan dan digembar-gemborkan oleh Saudi ke seluruh dunia, apa visi atau isi tujuan mereka mengenalkan 2030 itu, bahwasanya akan ada modernisasi. Apa yang disebut dengan modernisasi? Saudi akan dijadikan sebagai negara Islam moderat, di mana di dalamnya nanti bukan hanya dipadati oleh orang-orang Islam untuk melaksanakan ibadah-ibadah mereka seperti kegiatan umroh dan haji, tetapi nanti Saudi ini akan dipadati oleh para turis. Maka visi 2030 mereka salah satunya adalah membangun infrastruktur, fasilitas yang mendukung para wisatawan yang berasal dari Eropa. Contoh satu, seperti sekarang pantai Jeddah atau pantai Abhur yang sangat dikenal oleh dunia, juga sangat dikenal oleh para penduduk di sini, saat ini sudah mengalami renovasi dan rehabilitasi yang begitu signifikan. Salah satunya pembangunan hotel-hotel berbintang, kemudian pembangunan resort-resort yang mewah, kemudian pembangunan hiburan-hiburan serta rekreasi-rekreasi yang sangat bagus. Ini dikerjakan oleh pemerintah Saudi guna untuk apa? Mendukung kampanye mereka yang mereka gembar-gemborkan kepada dunia, yaitu visi 2030. Nah, Saudi saat ini sudah memulai sedikit dari visi mereka. Apa itu permulaannya? Mereka mulai satu, pembukaan visa turis. Sekarang kalau kita perhatikan di YouTube, para vlogger-vlogger Asia, vlogger-vlogger Eropa itu sudah banyak datang ke Saudi ini. Mereka awalnya takut untuk datang ke Saudi. Kenapa? Karena Saudi dari dulu itu terkenalnya dengan apa? Dengan teroris. Dulu terkenalnya Saudi ini identiknya itu dengan satu kekejaman, tetapi radikal betul. Tetapi ketika mereka datang ke sini melihat Saudi luar biasa mewah, melihat Saudi luar biasa bagus, apalagi ketika mereka memperkenalkan dua kota yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Apa itu? Taif dan Abha. Taif dan Abha itu luar biasa. Kalau kita pernah ke Bogor, gak usah ke Bogor. Kalau kita lagi umroh, pergi saja ke Taif, ke Abha. Itu sudah mirip dengan Bogor yang ada di negara kita. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita Bapak Ibu sekalian saat ini jangan menilai, oh Saudi ini negara yang agamis, oh Saudi ini negara yang istilahnya agamanya kental sekali di dalamnya. Oh tidak, zaman sudah berubah.
Maka saat ini kalau misal kita ingin membuka undercover daripada negara kerajaan Arab Saudi, maka saat ini kita waktunya untuk membahas Saudi lebih dalam. Dimana sekarang Saudi ini sudah tidak seperti dulu. Sekarang bisa disamakan kota-kota di dalamnya ini dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Selain pantai yang mereka rehabilitasi, ada satu ya yang menjadi proyek mereka, yaitu gedung tertinggi yang akan mengalahkan gedung tertinggi saat ini di dunia. Gedung tertinggi saat ini di dunia tentu kita ketahui bahwasanya ada di Dubai, yaitu Burj Al Khalifa dengan ketinggian 820 meter. Tetapi Saudi saat ini Bapak Ibu sekalian tengah membangun satu gedung di mana gedungnya itu akan mengalahkan ketinggian gedung tertinggi saat ini, yaitu dinamakan dengan Kingdom of Jeddah Tower, di mana nanti ketinggian daripada gedung tersebut itu mencapai 1008 meter. Kalau kita melihat jalan dengan kepanjangan 1000 meter atau 1 kilo sudah biasa, tapi melihat gedung yang tingginya 1000 meter, 1 kilo ke atas, wah, itu luar biasa. Ya, bagaimana caranya ya kita naik ke atas? Tentu sudah ada fasilitas yang akan mendukung pengunjung nanti untuk menikmati gedung tersebut, dan itu akan menjadi gedung tertinggi nanti bukan hanya di Kepulauan Arab tetapi di dunia seluruhnya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, miris senyatanya kita membahas negara Arab sekarang. Kenapa? Karena dulu Bapak Ibu sekalian, sebelum ditemukannya kekayaan, sebelum ditemukannya pondasi ekonomi di Teluk Arab ini, dulu Arab ini tidak punya masa depan. Karena kanan kirinya semuanya padang pasir, depan belakang padang pasir. Mereka hanya punya dua, punya gunung batu dan unta. Tapi coba ketika minyak bumi ditemukan, maka semuanya tidak menjadi Al-Jazirah Al-Arabiyah, tapi mereka menjadi terpecah menjadi Saudi, terpecah menjadi Uni Emirat Arab, terpecah menjadi Qatar, terpecah menjadi Bahrain dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka ingin memperkaya dirinya masing-masing. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, di mana tanda atau bukti kalau mereka memperkaya dirinya masing-masing? Kita sekarang berada di satu negara di mana negaranya ini dinamai dengan marganya sendiri, yaitu Saud. Ini kalau kita telaah dan kupas lebih dalam Bapak Ibu sekalian, bahwasanya yang membebaskan negara ini itu bukan rakyat seperti kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia memperjuangkan kemerdekaan itu betul-betul warganya, tapi di sini bukan. Di sini yang betul-betul memperjuangkan negaranya itu adalah satu keluarga, namanya keluarga Saud. Maka kita Bapak Ibu sekalian seringkali melihat, seringkali mendengar ya, Khadimul Haramain Asy-Syarifain Al-Malik Abdul Aziz bin Saud, Malik Abdul Aziz Ali Saud. Ali Saud itu apa? Marga mereka Saud. Maka karena mereka yang membebaskan negara ini, maka negara ini dinamakan dengan Saudi Arabia. Maka itu perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Maka di sini ketika ditemukan minyak bumi, terpecah semuanya, ingin memperkaya dirinya sendiri. Persaingan di antara mereka itu Bapak Ibu sekalian sangat ketat sekali. Contohnya seperti sekarang, gedung. Kita nilai dari gedung saja. Gedung Bapak Ibu sekalian, harusnya kalau mereka sudah kalau mereka memikirkan satu kesatuan, mereka mempunyai Burj Al Khalifa saja di kepulauan, di tengah-tengah kepulauan Arab ini, itu sudah bersyukur. Karena Arab pasti akan dipandang. Tetapi apa? Masih dibangun lagi gedung yang akan mengalahkan gedung tersebut. Untuk apa? Memperkenalkan bahwasanya di sini bukan hanya Uni Emirat saja yang mempunyai gedung tertinggi, tapi Kingdom of Saudi Arabia atau yang dinamakan dengan KSA di luar negara ini itu punya gedung tertinggi yang dinamakan dengan Kingdom of Jeddah. Gini Ustaz, kira-kira kan sekarang sudah modernisasi di Arab Saudi. Kira-kira nanti seperti Jeddah, Riyadh itu kira-kira bisa menyamai atau paling tidak sama dengan Uni Emirat Arab atau gimana Ustaz kira-kira? Ya ini yang kita khawatirkan. Banyak orang Arab juga mengkhawatirkan hal tersebut bisa terjadi ketika mereka membuka kebebasan untuk dunia. Maka ketika mereka membuka kebebasan untuk dunia, ini yang kita khawatirkan, budaya Eropa, budaya Asia yang mungkin tidak kita kenal di negara ini akan mereka bawa, perkenalkan ke sini, kemudian merubah budaya yang sudah
kita jalani di sini seperti hijab yang sudah tidak ada aturan ketatnya sekarang. Betul. Kemudian wanita yang sudah bebas berkreativitas. Ini kan budaya-budaya yang tidak dimiliki oleh Arab sebelumnya. Betul. Dan itu sudah masuk secara luas, secara bebas sekarang ke negara ini. Nah ini kalau misalnya ini dijadikan satu pembuka, maka ini akan bahaya. Kalau misal kita berbicara apakah nanti sama keadaan Saudi ini dengan Dubai, Abu Dhabi, atau dengan Uni Emirat Arab, bukan hanya sama. Kalau saya lihat bisa melebihi. Karena apa? Karena di sini dengan diberlakukannya visa turis online, itu mereka akan lebih mudah untuk mengakses visa. Nah, itu jawaban saya. Mungkin ada pendapat gini, lain. Ustaz. Kemarin saya kan lewat nih di Jeddah. Kebetulan kalau tidak salah saya sudah melihat ada orang berambut pirang itu pakai celana pendek. Antum kan tinggalnya di Jeddah nih. Betul. Apakah cuma saya salah lihat, apa emang antum sering lihat itu yang seperti itu? Kalau misalnya bule, ya, orang luar yang mungkin sudah pakai celana pendek, saya sih belum pernah lihat ya. Belum ya? Secara nyata, tapi mungkin apakah bule itu tidak tahu aturan atau regulasi yang ada, atau memang peraturan sudah berjalan bahwasanya tidak ada peraturan yang sama dengan penduduk ketika mereka sudah masuk Saudi. Oh gitu. Soalnya kemarin saya waktu mau ke Kornais itu ya, lihat bule dia pakai celana pendek, itu perempuan lagi dekat-dekat Kornais itu seperti itu. Bisa jadi peraturan untuk orang luar itu sudah berlaku, artinya mereka tidak harus mengikuti regulasi yang ada, mereka bebas, yang penting ada pengecualian seperti itu. Mungkin bisa jadi ada pengecualian, karena sampai saat ini belum ada konfirmasi tentang peraturan-peraturan untuk orang bule. Cuman kalau Anda mungkin melihat wanita yang pakai celana pendek di tempat umum, justru saya melihat sesuatu yang lebih ekstrim daripada itu. Apa itu? Ada namanya YouTuber, ya namanya Sim Cui. Itu dia berasal dari Jepang. Sim Cui? Iya, Sim Cui. Dia tuh reviewer pesawat, bandara internasional, dan subscribernya sudah miliaran memang. Dia tuh kemarin mengunjungi dan mereview bandara baru King Abdul Aziz. Dia menyampaikan kekaguman dia terhadap bandara yang sangat luar biasa. Salah satu yang paling dia kagumi dari bandara tersebut adanya kolam ikan dengan kapasitas air 1 juta liter. Itu ada di bandara di dalam. Dia sangat kagum dengan hal itu karena belum pernah dimiliki oleh bandara yang lain. Nah, yang membuat saya heran ke Arab Saudi ini dan yang membuat perbuatan itu ekstrim sekali apa? Dia pakai celana pendek, kemudian dia masuk ke masjid terapung. Masjid masuk di masjid terapung. Bahkan videonya ada. Coba antum lihat nanti searching di YouTube. Ya, Sim Cui, ya, itu tur Jeddah. Dan itu yang membawa orang tour guide-nya orang perempuan. Dia memperkenalkan khat itu tulisan Arab kaligrafi yang sangat indah. Ya, walaupun Sim Cui ini walaupun Sim Cui ini adalah turis yang memang harus mengetahui segala sesuatu, cuman kalau untuk itu harusnya ada batasan. Menurut antum, apakah tindakan-tindakan seperti itu tidak mencemarkan nama baik Saudi? Kalau mencemarkan nama baik Saudi tidak, tapi mencemarkan nama baik kita semua. Itu menurut saya sih, nama baik agama Islam, karena masjid itu adalah tempat yang suci yang oke lah, dia masuk ke dalam masjid boleh. Ada adab lah ya. Tapi pakai celana panjang. Adab yang harus kita jaga. Pakai celana panjang lah. Nggak usah pakai celana pendek. Kita aja yang muslim nggak boleh, apalagi kan yang non muslim kan. Itu adalah sesuatu yang harusnya dikoreksi oleh pemerintah. Coba kita lihat sebelah kiri. Sebelah kiri apa itu? Nah, sebelah kiri itu sebelah kiri adalah gedung satu-satunya yang nanti akan menjadi 1008 meter. Yang akan mengalahkan Burj Khalifa? Yang akan mengalahkan Burj Al Khalifa. Nah, itu dibangun di pinggir pantai Abhur Janubi ya, bukan Abhur Shimali. Jadi Abhur itu ada Abhur Utara, ada pantai Abhur Selatan, dan itu dibangun di pantai Abhur Utara. Janub. Ya, Janub itu utara. Dan itu yang akan menjadi 1008 meter dan posisinya sangat dekat dengan bandara. Artinya orang tidak perlu jauh-jauh untuk menikmati suasana kemewahan. Karena bandaranya sebelah kanan ya? Nah, bandara ada sebelah kanan.
Mereka tidak usah jauh-jauh untuk menikmati suasana kemewahan bandara, suasana kemewahan gedung tersebut. Dari bandara bisa langsung menuju ke sana. Bahkan nantinya itu akan ada kereta KRL, bukan kereta cepat yang Haramain, tapi ada kereta khusus bandara yang nantinya fasilitasnya itu dari gedung tertinggi tersebut menuju ke bandara. Oh begitu. Dan ini, wah, itu kalau jadi, masya Allah. Anda kalau misalnya melihat master plan daripada gedung tersebut, subhanallah, luar biasa. Tapi yang membuat saya heran, justru tanda-tanda kiamat itu munculnya dari Arab sendiri, bukan dari negara lain. Termasuk berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang tinggi, Ustaz. Betul, betul sekali. Allah. Oke, teman-teman, itulah sedikit review tentang Arab Saudi terkini dari sahabat kita Ustadz Bashir Al-Hamid. Insya Allah kita sarankan beliau untuk membuat vlog karena Insya Allah banyak motivasi dan juga inspirasi yang bisa kita dapatkan, juga ilmu-ilmu yang baru. Sayang sekali kalau seperti beliau tidak membuat vlog ya untuk menyampaikan informasi terkini baik tentang kota Jeddah, Makkah dan Madinah. Insya Allah. Oke, teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian review kali ini karena perjalanan kita masih panjang ya. Sebenarnya kita nih mau menuju ke Badar. Ini apa-apaan nih? Saling balas-balas gini. Inilah kalau YouTuber, teman-teman. Ini YouTuber namanya Ustadz Muhsin Zahrani. Kemarin sudah masuk ke media apa, Ustadz? Koran apa? Tempo ya. Koran Tempo, Masya Allah. Yang ini sudah masuk koran dibakar. Jangan lupa subrek ya. Subrek. Ini Muhsin Zahrani, ini Maman Hafiz. Kita sekarang melakukan perjalanan menuju ke lokasi perang Badar Al-Kubra dan juga Abwa, tempat ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perjalanan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.